Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya mau membahas tentang bagaimana seseorang itu menyikapi dalam rumah tangga mereka. Ya, kenapa bisa sampai terjadi yang namanya perselingkuhan, bisa terjadi. Itu bermula dari apa? Jadi, perselingkuhan itu bisa berawal dari yang pertama karena menyepelekan hal yang dianggap sepele gitu loh, menyepelekan hal yang sebenarnya segala sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Contoh ya kuwi perselingkuhan dalam sing mare rumah tangga berantakan. Itu ya berawal dari hal yang kecil. Dari apa itu? Melihat. Jadi mungkin sebagian orang, alah wong ngingeti ae ora apa-apa, cuma melihat aja nggak apa-apa. Justru segala yang besar itu berawal dari yang kecil. Perselingkuhan, orang selingkuh itu ya berawal dari yang kecil. Mungkin melihat di sosial media, ya, melihat di majalah, melihat di koran, melihat di dunia nyata. Jadi misalnya kalau melihat, oh iki kok ganteng iki kok cantik sekali, kok seksi sekali, ya langsung alihkan pandangan, langsung di-scroll, langsung menundukkan pandangan. Jadi nek katanya Nabi itu melihat yang pertama. Jadi melihat yang pertama itu tidak dosa, jadi otomatisasi mengingati, oh itu kok cantik sekali, oh itu ganteng sekali, langsung tundukkan pandangan. Nah itu pandangan yang pertama itu tidak dosa. Lah nek pandangan yang kedua dosa itu. Kok cantik sekali, kok ganteng sekali, nundukkan pandangan. Terus setannya berbisik, oh lihat lagi, menarik itu. Kemudian kamu lihat lagi. Lah yang kedua itu dosa. Atau melihat sekali tetapi dalam waktu yang lama. Misalnya, oh cantik sekali, kamu lihat aja. Lah itu juga termasuk yang dosa. Kenapa berawal dari melihat itu bisa menjadi perselingkuhan dan mengakibatkan hancurnya rumah tangga. Nah, dari melihat itu nanti akan pengen kenalan. Dari melihat itu nanti akan pengen kenalan, kemudian tukar HP, habis itu ketemuan, ngobrol-ngobrol, saling suka, kemudian kencan, nah perselingkuhan. Kemudian ketahuan keluarganya dan rumah tangganya berantakan. Itu hanya berawal dari melihat. Maka jangan menyepelekan. Alah, cuma melihat aja nggak apa-apa. Jangan menyepelekan. Segala yang besar itu berawal dari yang kecil. Jadi pentingnya menjaga pandangan. Maka kalau di dalam agama itu sudah diatur bagaimana supaya rumah tangga itu tentram, harmonis. Tidak ada yang namanya jin dasim. Itu sudah diatur. Dan jangan menuntut untuk, oh itu suami saya atau istri saya itu tidak perhatian sama saya. Jangan berpikir seperti itu, justru berpikirlah saya itu harus perhatian, harus mengerti,
harus menyayangi suami saya. Saya harus menyayangi, memperhatikan istri saya. Jadi tuntut diri sendiri gitu. Jangan menuntut orang lain. Perkara orang lain tidak feedback kepada saya, itu urusannya dia dengan Allah. Tugas saya adalah pokoknya saya memperhatikan, saya menyayangi, saya tidak mengkhianati. Nah, begitu. Jadi saudara-saudara, untuk masalah melihat itu jangan disepelekan. Ya. Karena bagaimanapun orang yang memiliki mata dan bisa melihat itu ujiannya lebih besar daripada orang yang tidak bisa melihat. Ketika kita dikasih mata, itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Matamu kamu gunakan untuk melihat apa? Ya. Terus kalau nggak punya penglihatan, matanya buta, itu meringankan satu bebannya di akhirat. Salah satu alat kemaksiatannya dicabut oleh Allah. Jadi nanti meringankan tanggung jawabnya di akhirat. Dia tidak pernah melakukan kemaksiatan dengan melihat hal-hal yang dilarang, termasuk wanita-wanita yang seksi-seksi itu, yang menimbulkan kemaksiatan itu, mereka tidak bisa melihat. Dan gini, jadi gini, pokoknya nek pengen memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, itu pondasinya harus Al-Quran. Di Al-Quran itu semuanya diatur, bagaimana istri terhadap suaminya, bagaimana suami terhadap istrinya. Dan laki-laki itu kalau memiliki perempuan, wanita, istri yang mengerti agama, dia itu dilindungi oleh agamanya. Dilindungi yang seperti apa? Jadi misalnya penghasilannya pas-pasan, itu dia dilindungi oleh agama supaya dia tidak dimaki-maki, tidak dicaci maki, tidak dihina oleh istrinya, dengan catatan istrinya ini paham agama. Dan memahamkan agama seorang istri itu tanggung jawab suami selaku kepala keluarga. Tetapi suatu keringanan bagi laki-laki apabila wanitanya itu, perempuannya, istrinya itu sudah paham agama lebih dahulu. Nah, dalam konteks yang seperti apa laki-laki itu dilindungi oleh agama, dilindungi dari cacian hinaan oleh istrinya? Contoh seperti ini. Misalnya para suami itu memiliki penghasilan yang pas-pasan. Dia dilindungi oleh agama, dan wanita yang mengerti agama itu tidak akan mencaci suaminya. Oh, ini hasilnya kok cuma segini. Oh, itu loh suaminya orang lain, tuh hasilnya banyak, begini. Lah itu dilarang wanita yang seperti itu. Kenapa? Karena wanita yang ngerti agama itu paham bahwa dilarang menuntut di luar kemampuan. Dilarang menuntut di luar kemampuan dalam hal nafkah. Karena ada ayat hadis yang bunyinya, beri makan keluargamu kalau kamu makan, beri makan, beri pakaian apabila kamu berpakaian, dan beri tempat tinggal apabila kamu bertempat tinggal. Itu maksudnya
tidak dituntut di luar kemampuan. Dan wanita yang ngerti agama paham dengan hadis yang bunyinya, ya, banyak wanita menjadi penghuni neraka. Kenapa? Yakfurnal ashir. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Ya, apabila diberi kebaikan yang banyak, diusahakan ada satu hal yang mengecewakan dari suaminya, maka seolah-olah kebaikannya yang banyak itu seolah-olah tidak pernah dilakukan, jadi hilang. Nah, itu wanita yang tidak tahu terima kasih, intinya itu. Yang selalu menuntut di luar kemampuan suaminya, lah itu yang akan menjadi penghuni neraka. Ya. Ketika Nabi diperlihatkan kepada neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita yang kufur. Sahabat bertanya, yakfurnal ash, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, mereka mengkufuri kebaikan. Apabila salah seorang di antara kalian berbuat baik sepanjang masa, kemudian melihat dari dirimu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mereka akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Nah, ini yang tidak akan masuk ke surganya Allah. Nah, wanita yang paham agama ngerti ayat itu. Dan dia tidak akan menghardik mencela suaminya selama suaminya itu bukan orang yang pemalas. Ya. Maka dalam hal